Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anco selaku dosen Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Baik, perkenalkan saya Rifkian Akmal dengan NPM 2021 1450980 dari kelas R3N. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait nilai, moral, dan hukum. Selanjutnya, pengertian nilai. Nilai erat hubungannya dengan manusia, baik dalam bidang etika yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari, maupun bidang estetika yang berhubungan dengan keindahan. Bahkan, nilai masuk ketika manusia memahami agama dan keyakinan beragama. Nilai berhubungan dengan sikap seseorang sebagai warga masyarakat, warga bangsa, pemeluk suatu agama, dan sebagai warga dunia. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nah, adapun fungsi nilai antara lain, yang pertama dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Yang keempat, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Yang kelima, sebagai alat pengawas perilaku manusia. Selanjutnya, makna nilai dalam dua konteks. Yang pertama, nilai dipandang sebagai sesuatu yang objektif, atau nilai ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Nilai ada sebelum manusia ada. Persoalannya, bagaimana menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tidak tergantung pada objek, melainkan objeklah yang sebagai penyangga perlu hadir dan menampakkan nilai tersebut. Yang kedua, nilai dipandang sebagai sesuatu yang subjektif. Nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Nilai tidak akan ada tanpa ada penilainya. Nilai tergantung pada persepsi nilai terhadap objek tertentu. Selanjutnya, pengertian moral. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos, yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu, dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Sedangkan pemikiran Immanuel Kant tentang moral adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban. Selanjutnya, jenis moral itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, moral deskriptif, di mana moral deskriptif ini memberikan gambaran mengenai berbagai ajaran, doktrin, teori, dan prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai baik atau buruk tindakan seseorang. Adapun contoh moral deskriptif yaitu seperti menjaga sopan santun ketika berbicara di depan publik,
berpikir rasional dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan berpikir kritis dalam menentukan tujuan. Yang kedua ada moral normatif. Moral normatif merupakan norma-norma yang menuntun manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Contoh dari moral normatif yaitu etika yang bersifat individual, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, fungsi moral. Yang pertama, mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Yang ketiga, ada dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Selanjutnya, pengertian hukum. Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hukum, yaitu pertama, Mayer menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukkan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menurut Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya. Yang ketiga, menurut Simon Rancière mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Selanjutnya, fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan. Yang kedua, masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, sosial lahir batin, hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang sebagai penggerak pembangunan. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.